Ini bagian yang kedua, kita masuk ke lihat apa buku. Tapi kalau di record teman-teman dengerin nggak sih? Oh dengerin, oh luar biasa ya. Oh maaf. Ya, paling enggak untuk reminder kan ya. Oh kemarin ngomong apa gitu kan. Oke, jadi kita akan lihat buku sekarang. Caranya baca buku. Ini idenya saya baca buku ditemanin kan. Nah, kira-kira baca buku matematika sulit nggak? Kalau yang bahasa Inggris ya memang agak. Oke. Nah, kalau kita lihat judulnya kan udah kelenger duluan ya, karena istilahnya sangat ini apa namanya spesifik gitu. Jadi kita belajar bahasa sebetulnya ya. Matematika itu menjadi sulit karena nggak diomongkan itu sebagai bahasa gitu. Jadi kalau bahasa ya kayak yang Muslim belajar bahasa Arab, ya ini bahasa matematika, bahasa logika gitu ya. Jadi juga apa namanya pengertiannya harus disesuaikan dengan konteks di dalam buku itu, topik itu. Ya, jadi kita masuk kosakata isometri aja. Pernah dengar? Pernah ya, pernah disebut. Kira-kira ini adalah ilustrasi gambar yang bisa kita peroleh ya, bahwa pemetaan transformasi geometri yang kita pelajari itu bersifat isometri. Nah, kalau lihat dari gambarnya ini ngomongnya gimana ya kira-kira? Jadi panah ini itu menunjukkan entah itu ini mungkin kalau kita lihat berarti dia digeser ya. Kalau tampilannya gitu. Panahnya ini digeser. Atau apalah ya. Artinya ini kita sebut transformasi itu juga pemetaan gitu toh. Nah, yang terjadi kira-kira visualisasi apa yang kita lihat dari objeknya ini menjadi hasil pemetaannya ini. Maksudnya pengertian apa yang kita peroleh? Pemindahan posisi dari titik A ke titik B. Ya, anggaplah ya apa? Kira-kira tampilannya jelas seperti apa ini dia? Tidak berubah bentuk. Ada lagi? Gambar ini sore. Itu kan kalau kita cuma bilang bentuknya sama, posisinya sama, tapi yang di bawah nanti ada pencerminan, terus informasi. Ya betul. Kira-kira diomongkan, kemudian orang matematik itu menuliskan dalam apa notasi matematika gitu ya, apa namanya, membuat definisi itu. Jadi apa yang muncul secara natural begini kemudian secara matematika yang definitif ya, berlaku umum, pengertian untuk menjelaskan pengertian pemetaan ini isometri loh gitu. Tadi sini ada istilah isometri. Iso itu sama. Metri itu dari kata metrok, itu ukuran ya. Misal di atasnya ada itu apa pengantarnya. Jadi ukuran. Apa yang disebut ukuran tadi yang saya katakan ya, metrik itu ada jarak, ada luasan, ada mungkin volume kayak gitu ya. Satuan. Apa? Tadi apa tadi? Pemindahan objek dari titik A ke titik yang lain tanpa merubah ukurannya. Ya, tanpa merubah ukurannya. Jadi pemindahan ini kita tulis sebagai fungsi gitu atau transformasi ya, mentransformasi suatu objek geometri menjadi objek. Hasil transformasi ini tidak berubah apa? Ukuran. Akibatnya kalau tidak berubah ukuran, ada jarak, ada luasan ya, itu
Kemudian ditulis ya. Ini disebut transformasi ini notasinya F gitu kan. Kemudian sembarang titik pada objek ini diberi notasi ya. Sembarang titik pada objek ini diberi notasi. Adalah sebutlah di sini ada kita menulisnya sebagai bidang kompleks. Nah, bidang kompleks itu maksudnya apa? Kalau real kan hanya di garis bilangan ya. Itu. Jadi kalau kita punya satu bidang ini berarti ada apa? Kalau real itu antara bilangan real yang kita petakan, kemudian itu ada di sumbu horizontal kalau kita mau gambar ya. Kemudian dengan sumbu vertikalnya sebagai nilai-nilai hasil pemetaannya. Itu kalau di real. Kalau di real ya. Nah, sehingga sedangkan bilangan kompleks. Jadi ini bahasanya, ini kita tulis saja di sini. Complex plane ya. Complex plane images. Karena teman-teman kayaknya di geometri pernah saya bicarakan itu ya. Sebelum masuk ke berbagai macam apa? Geometri, bidang gambarnya itu harus dibicarakan dulu gitu. Gimana kita menggambar. Nah, ini bidang ini, semua bidang bilangan pada bidang ini atau semua titik pada bidang ini, maka itu disebut bidang kompleks. Tata tulisnya gimana tata tulisnya? Tata tulisnya kompleks itu terdiri dari real dan imajiner, gitu ya. Nah, ini terus janjian universal. Janjiannya gimana? Oh, bilangan yang real itu pada sumbu X. Ya, ini juga sumbu positif maupun negatif. Terus bilangan yang imajiner itu sumbu Y. Ini belum ada hasil pemetaannya ya, tapi ini adalah semua titik pada bidang ini bisa kita sebut sebagai bilangan kompleks. Dengan kesepakatan, misalnya kalau ini 4 langkah ya, positif ke X, maka itu bilangan realnya sebesar 4 satuan. 3 langkah ke positif ke atas, itu berarti 3 satuan imajiner. Jadi nulisnya bilangan simbollah anggaplah Z biasanya, itu adalah ada 4,3 itu artinya 4 plus 3I. Kalau dia ke negatif ya 4 min 3I kalau ke bawah gitu misalnya. Sebaliknya ke sana juga yang negatif. Ya, jadi ini bukan hasil pemetaannya ya. Kemudian yang menjadi gambar tadi berarti yang menjadi penulisan gambar tadi yaitu bahwa gambar tadi itu pada bidang kompleks yang bentuknya semacam itu tadi. Semua titik yang dibatasi oleh bentuk tadi. Nah, terus kalau dia dipetakan dengan cara atau ditransformasi dengan apa? Refleksi, rotasi ya. Jadinya seperti apa? Ya, secara natural refleksi itu berarti kita ketemu bayangan yang sama. Kalau terhadap sumbu X jadinya begini, gitu. Sumbu Y begini ya, kemarin sudah kita pelajari. Sekarang ditulis secara umum. Di notasi si F. F itu bisa refleksi, rotasi, dilatasi, mungkin deformasi, enggak tahu ya. Artinya bisa merubah bentuk juga gitu kan. Nah, itu udah merubah bentuk mungkin berarti bukan isometri ya. Nah, di sini kita batasi isometri ya diskusinya. Jadi kita beri notasi F. Nah, itu yang di buku itu seperti ini. Ya, diberi notasi F. From current slide. Nah, seperti ini. Jadi hasil pemetaan fungsi F transformasi tadi isometri, artinya tadi yang secara visual tadi, secara bahasa matematik nulisnya begini. Sembarang titik Z dan W, gitu. Z dan W di C, bidang gambar tadi ya, yang bentuk segitiga tadi, kalau kita petakan jaraknya, jarak hasil
pemetaan setiap sembarang titik atau semua titik pemetaan tadi itu sama dengan jarak antar titik pada bidang gambar asal, ada objek asal. Ini kita sebutnya jaraknya. Ya. Jadi kalau kita baca gini waktu saya mahasiswa gitu udah kelenger. Absolute FZ min FB sama dengan absolute Z min for all Z B untuk semua C adalah itu definisi isometri. Nah, tapi tadi kan kita sudah punya gambaran. Oh ya sama. Semua titik kalau kita mau ngambil di bidang gambar tadi, oh Z sama W di pada objek tadi kita petakan, yaitu jarak hasil pemetaan tadi tetap sama gitu. Jadi semua sembarang titik. Nah itu caranya ngomong menarik ya. Ini caranya nulis. Nah gitu ya. Caranya nulis. Ini isometri. Kalau tidak terjadi ini berarti enggak isometri. Ini by definition. Ya. Nanti C itu kita batasi ya. C ini mungkin berarti C-nya tadi kita batasi. Kalau tadi bidang gambar nih, semua ini bidang gambar, maka yang segitiga atau segi N tadi itu ya mungkin S subset of C misalnya gitu ya. Isometri. Mungkin titik di luar itu kalau dipetakan beda lagi ya. Kita bicara soal pemetaan isometri terhadap titik-titik pada sembarang di C. Enak toh? Mudeng toh? Jadi nanti kalau mau cerita isometri itu gimana, terus matematikanya gimana itu gitu. Harapannya karena ada ilustrasi dulu baru dibahasakan ya. Jadi orang matematik itu sebetulnya nggak bikin rumus dulu terus kita berikan ya. Kalau kita kan ngajar, ini rumusnya gini, pokoknya gini. Nggak gitu ya. Ini ada faktual, ada fakta yang kemudian definisikan. Fakta natural ya. Oh gitu tuh caranya isometri gitu. Nah kebutuhannya di mana ya? Ini makanya terus ini tadi di buku itu saya langsung terjemahkan ya toh. Tak copy males sih nulis sendiri, bisa loh ya, di screenshot taruh di ChatGPT muncul ini ya. Yang kemudian diistilahkan preserve distance ya antar titik. Preserve mempertahankan jarak antar titik. Kalau A dipetakan ke A aksen, B dipetakan B aksen, maka segmen AB dan A aksen B aksen memiliki panjang yang sama. Jadi penulisan ini tadi juga secara gamblang atau mudah ditulis seperti ini. Dalam koordinat kompleks, jarak antara A dan B adalah itu. Absolut AB itu maksudnya adalah jarak si A dan B. Jadi beralih ke geometri, kita milik definisi. Ini saya tuliskan gambar seperti itu supaya teman-teman bisa paham bidang yang kita punyai itu kompleks ya. Baru di situ ternyata ya, sehingga kita kembali ke buku. Nah ini tadi ya, jadi membahasakan apakah semua, kemudian ada pertanyaan ya, apakah semua jenis transformasi yang kita pelajari itu isometri? Nah kalau perlu ya menelusur untuk benda-benda nanti di animasinya mungkin sederhana. Ini isometri atau tidak gitu kan? Ada barang misalnya dipencet, diopo gitu kan, dirotasi kemudian diperbesar, berkecil apa yang terjadi? Ya. Sekarang isometri itu ternyata tidak hanya mempertahankan jarak. Nah, tidak hanya mempertahankan jarak. Tetapi setiap sifat that can be praised in the language of Euclidean geometry. Jadi setiap sifat yang akan muncul pada geometri Euclidean. Nah, Euclidean itu geometri yang gimana sih? Ada yang geometri Euclidean, ada geometri non Euclidean. Yang gimana?
Laira. Euclid, adakah di kuliah geometri A? Geometri Euclid sama geometri non-Euclidean itu yang gimana sih? They lie behind the notion of congruent. Congruent, teman-teman juga punya istilah congruent ya. Yang merupakan transformasi paling natural di Euclidean, geometri Euclidean. Sekarang kita akan pelajari struktur dan sifatnya. Struktur dan sifat dari pemetaan yang bersifat isometris. Yang kemudian teman-teman pernah belajar kalau di bilangan real ya, aljabar di bilangan real itu misalnya A bilangan real, B bilangan real, kalau di jumlah A plus B gitu ya. Terus sama dengan B plus A. Itu sifat kalau ada sifat komutatif, terus distributif ya, macam itu ya, asosiatif gitu. Nah, kemudian kosakata isometri ini kemudian dibangun juga abstraksi aljabarnya. Apa-apa yang terjadi di situ akibat adanya pemetaan isometri gitu. Ini saya pengen misalnya ya, kita membangun struktur atau sifat-sifat yang terjadi, misalnya kalau kita waktu kecil belajar penjumlah A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A gitu ya, misalnya pengurangan itu apa yang terjadi, kemudian ada dari pembagian dijelaskan dari penjumlah perkalian gitu ya. Nah, kemudian itu bilangan real. Kemudian bilangan kompleks, apa yang terjadi dengan penjumlahan bilangan kompleks, ya kan? Kalau kompleks berarti Z1 tambah Z2 berarti Z1 itu A1 tambah B1I, Z2 A2 tambah B2I. Berarti penjumlahan bilangan kompleks itu adalah A1 tambah A2 ditambah B1 tambah B2I, misalnya gitu. Itu aljabarnya. Kemudian karena itu dia di bidang bilangan kompleks itu dipelajari termasuk geometrinya dari bilangan kompleks itu. Nek digambar ki janjane dadine apa gitu ya. Nah, secara sama kosakata di matematika itu juga begitu. Kalian belajar teori himpunan ya. Ada kan? Teori himpunan ya, nanti ada himpunan ini terus kalau penjumlahan himpunan maksudnya apa, yaitu keanggotaan dari himpunan itu dan seterusnya. Nah, di sini juga gitu ya. Bangunan teorinya adalah hal-hal apa yang bisa dibuat dengan adanya isometri. Dampaknya apa, sifat-sifatnya apa. Kira-kira bukunya itu akan begitu gitu ya. Saya cuma baca depannya dulu, terus bayangke dengan beranalogi seperti itu. Teorinya tuh dibangun begini, begini gitu. Nah, ini juga gitu ya. Contoh, ini seperti ini. Ketika ada bilangan kompleks, maka ada sifat-sifat atau operator-operator yang pada bilangan kompleks itu. Misal, kita tulis bilangan kompleks ini juga sebagai titik pada bidang geometri yang kita pelajari ya. Tadi yang gambar tadi. Ya, sembarang titik yang kita pelajari. Nah, bilangan kompleks itu tata tulisnya itu misalnya sembarang bilangan kompleks Z sama dengan A plus BI. Terus diperkenalkan kalau A min BI itu biar nggak panjang ditulisnya gimana ya? Disebut conjugate gitu. Conjugate Z. Ya. Karena ada notasi-notasi yang terjadi di bilangan kompleks, maka notasi-notasi itu pun juga kita mainkan di geometri ini gitu ya. Tahu maksudnya? Jadi misalnya, kalau mau bilang inverse dari bilangan real itu seper A. Nah, A bilangan real berarti itu seper A, misalnya gitu ya. Inverse dari bilangan real, misalnya gitu.
atau inverse terhadap penjumlahan ya berarti min A. Inverse dari perkalian yaitu per A, itu bilah kompleks gitu. Nah, it's a kind of that alurnya ya, alur pembangunan teorinya gitu. Maka di sini juga begitu ya. Oh, sembarang bilang kumpul ada Z, maka ada conjugate Z. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, itu diomongkan di sini. Nah, aku paling seneng dulu tuh teorema ya. Jadi orang matematik, saya larinya ke apa? Tapi itu adalah ya caranya membangun pernyataan formal oleh orang matematik dengan bukti-bukti yang sebelumnya sudah ada kemudian ditaruh ke atas. Kalau orang matematik kan kalau kita belajar biasanya teorema terus bukti-buktinya. Tapi yang membuat teorema itu enggak gitu. Ya, sepemahaman saya ya. Yaitu ada ketemu fenomena apa, runtut proses berpikir, kemudian dibuat statement taruh di atas. Yang kebenarannya dibatasi oleh bukti-bukti itu, gitu ya. Itu caranya orang bikin teorema ya. Saya seumur hidup baru bikin 1. Apa? Tapi itu pun belum tentu orang bisa nerima ya. Jadi maksudnya, tapi itu salah ya. Sebetulnya itu hal yang biasa gitu loh maksud saya. Hal yang biasa, bukan hal yang membuat ayat-ayat suci yang harus diterima diimani bahwa itu benar gitu. Bukan itu ya. Tapi itu proses berpikir logis ya, ada statement yang kemudian dibuat pernyataan dalam teorema. Itu. Ya, jadi proses berpikirnya seperti itu ya. Itu pemahaman saya ya. Kalau zaman dulu enggak, itu harusnya apa namanya itu, proposisi, enggak bisa jadi teorema. Saya bilang teorema itu bukan ayat suci gitu. Bisa dibangun mereka asalkan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan gitu dari ranah keilmuan itu. Nah, ini jadi kita tadi apa, ada notasi jarak ya, isometri tadi mengatakan apa ini kalau dibahasakan ya, hasil pemetaan ini kan FZ min FB itu hasil pemetaan sembarang titik pada bidang C adalah sebutlah Z dan W ya, sembarang titik itu selalu diberi nama. Hasil pemetaannya sebutlah pemetaan itu si F atau transformasinya F, maka jarak antar hasil pemetaan sama dengan jarak antar titik pada bidang asal. Itu ngomongnya kalimatnya verbalnya itu tulisannya gini ya. Jadi jangan cuman absolut FZ min FB sama dengan Z min W. Itu kalau udah capek sama matematik enggak mudeng itu, ya toh. Though with some effort yields a surprisingly simple solution. Yang kemudian dengan sedikit usaha gitu ya, maka ada hasil seperti ini gitu. Wah, ini jelek ini memahami teorema ya. Karena F isometri, jika F itu isometri di C, jika hanya jika. Nah, ini if and only if itu jika hanya jika itu maksudnya kalau jika P maka Q, jika Q maka P. Gitu kalau di apa kuliah apa itu? Kombinatorik apa di logika ya. Hah? Logika himpunan ada. Nah, artinya ini isometri di C. Terus ini jika dan hanya jika, terus ini ada jika lagi ya. FZ sama dengan RZ plus S. Apa artinya ini? Ini adalah pemetaan linear nih, kita lihat. Sifat pemetaan, kalau kita pernah lihat MX plus C gitu kan. Nah ini berarti, ini kalau ini X, ini kan sama dengan RX plus C misalnya gitu ya. Tapi yang menarik ini kan bilangan kompleks ya. Jadi ini adalah isometri linear lah ya, pemetaan linear yang mungkin secara geometris itu dia gimana ya, mungkin ini menarik loh, apa pemetaan yang linear itu kayak apa sih secara geometris. Ini R kompleks loh ya, ini R kompleks gitu, S kompleks with absolute R sama dengan 1 itu bentuk geometrinya apa?
Yaitu bilangan kompleks. Ya. Ya, lingkaran dengan pusat jari-jari 1. Kenapa begitu nih? Kalau R itu bilangan kompleks, anggaplah R itu adalah A plus BI ya, misalnya. A plus BI. Terus, ini R complex constant with R is equal to 1. Ini kalau digeometrikan juga mumet ini ya. F isometri di C jika Fz sama dengan Rz. Jadi ini isometri linear. Si S itu, R dan S itu umum ya, kompleks. Ataupun terhadap pemetaan Z itu ini harusnya kalau dia begini itu harusnya Fz bar ya, bayangan saya itu tadi bacanya Fz bar harusnya. Z bar itu juga di Z conjugate Z itu juga dipetakan gitu loh maksudku. Ataupun konjugatnya Z gitu. Terus buktinya apa? Jika F isometri of C, if and only if. Ini kok if ini, where nggak enak nih bacanya. If tapi kok makannya kok nggak ada ya? Mana ini? If Fz, proof if Fz. Kita perkecil dulu supaya lihat anunya. Apa? Kok iki ora metu ning kene anu nih, aku belum sharing. Udah. Betul. Oh, udah ya. Oh ya. Sebagai kontrol kalian ini ya buka ya. Nah, Fz ini pemetaan isometris yang linear gitu ya. Mungkin bacanya gitu ya. Artinya Rz plus S. Ini beranalogi seperti Y sama dengan MX plus C gitu kan. Jadi ini tapi bacanya jika Fz adalah pemetaan isometri yang linear, itu kalau diomongkan. Tapi kalau diformulasikan jadinya gini. Maka gitu toh. Maka hasil pemetaan isometrinya itu tidak merubah ya, tidak merubah jarak atau ini idenya hasil pemetaan tetap isometri gitu. Oh iya. Jika F isometri, maka Fz itu juga isometri. Nah, ini Fz yang linear ini, maka hasilnya ini juga isometri. Ini kan definisi isometri toh. Karena yang besarnya R ini 1. Nah, jadi perkalian jarak ini adalah, definisi jarak ini adalah perkalian. Nah, besarnya R ini 1. Ini kondisi ya, kondisi ini 1. Jadi gini tadi, kata yang di atas tadi ini menarik ya. Mereka tidak hanya mempertahankan jarak gitu tadi ya, preserve their distance, tetapi juga sifat natural dari transformasi Euclidean geometrinya. Sifat naturalnya apa? Oh, dia isometri. Gitu toh. Isometri. Maka sifat naturalnya di sini, kalau dia pun ada pemetaan yang linear, isometri, juga ini juga hasil pemetaan Fz di mana yang bersifat seperti ini. Kalau tadi kan sembarang nih definisinya nih. Tetapi Fz-nya ini khusus nih, kalau bentuknya seperti ini nih, itu juga isometri gitu ya. Karepe ngono. Nah, aku tuh baca teori Mas jadi mudeng ketika sama kalian. Tadi di rapat kan sambil dengerin yang lain. Gak mudeng gitu kan, maksudnya cita-citanya apa aja. So, we know embark the task of understanding their structure and properties. Jadi maksudnya sifatnya pun juga dipertahankan gitu. Yaitu apa? Keisometriannya ya. Kalau Fz-nya begini pun, maka kalau kita melakukan pemetaan ya, pemetaan yang bentuknya adalah Rz plus S gitu juga hasilnya isometri. Gitu. Cantik toh, mudeng toh. Nek ngomong teorema tuh mendingan baca gini tuh dibahas bersama ya. Atau didiskusikan gitu biar nyantol ya. Lagi sekarang apa ini? Sekarang kalau
Kalau gimana dengan Z itu konjugatnya gitu kan? Si Z itu konjugat Z. Ya, Z itu konjugat Z. Konjugat Z itu apa? Jika Z sama dengan A plus BI, maka Z konjugat, yaitu yang bertanda garis atas, itu adalah A min BI. Ya. Jadi biasanya kan A plus BI, misalnya sana, oh berarti ya ke sana. Ya. Itu konjugat. Istilahnya. Nah, ternyata juga artinya gini, ada penambahan S, ada penambahan A, di sini tuh nggak merubah, tetap menjadikan tetap isometri gitu. Pemetaannya juga tetap isometri. FW ini tulisannya apa ini? FW ini juga bentuknya R W bar plus itu ya, atau R ya R plus W bar plus A juga ya, harusnya sama ya. Karena bentuk umumnya kalau mau diterjemahkan, dulu sekian tahun yang lalu saya dengan mahasiswa penmat itu tesnya tes teorema, mereka suruh bawa 2 teorema dengan bukti. Jadi di kepala itu mereka bawa 2 teorema, nulis di tangan pakai tangan. Dan silahkan tulis 2 teorema yang kalian ini dengan buktinya. Jadi udah tak kasih tahu, kumpulkan. Jadi apa? 2 teorema tok ya. Saya dulu sekian banyak teorema ya. Harusnya tidak cuma ngapal gitu, tapi dipahami. Nah, ya, misalnya ini satu teorema ini paham gitu kan, terus tulislah ulang. Atau perlu diterangkan, dibahas. Oke. So in each case F is isometric. Jadi ini kan definisi isometrik. Jadi diulang ya. Jadi tadi F isometri yang linear pun, yang berbentuk linear tadi, hasil pemetaannya juga isometri. Memenuhi sifat isometri, gitu ya. Now suppose that F is isometri. Ini kenapa begitu? Dia balik ya. Kalau ada kata if and only if, itu jika P maka Q, maka jika diketahui Q maka P, itu perlu dibuktikan. Itu idenya dibalik. Nah, ini tadi membuktikan yang dari jika Q maka P. Ini kan nulis ini dulu tuh. Nah, terus baru nunjukin isometri. So, sekarang balik. Jika F diketahui F isometri, maka harus terjadi ini. Nah, ya. Ini toh kita lihat sekilas nih ke bawah. Apa yang terjadi? Subtracting the bla 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 bla. Wis pokoknya pertemuan ini sak teorema tok gitu. Nah, saya belajar dari debater. Artinya pernyataan-pernyataan sederhana kemudian didiskusikan gitu. Nah, ini juga begitu ya. Jadi kita supaya paham betul, kita bacanya adalah apa sih yang diinginkan oleh si penulis. Gitu ya, si penulis dalam konteks ini gitu. Jadi kenapa toh dia bisa ngomong itu? Nah, ya, supaya nanti teman-teman juga kalau bila perlu jadi matematikawan yang bisa mengenerate teorema sendiri gitu kan. Ya, membangun teori sendiri gitu. Ya, jadi ini belajar untuk memahami si penulis buku gitu. Ya, kalau saya ngajar analisis real dulu ya begitu ya. Mahasiswa tak minta untuk menyelami si penulis gitu. Kembali ya ke sini ya, F isometri. Apa tadi isometri? Gimana Mas bacanya ngomongnya? Kalau diketahui ini sekarang F isometri yaitu kalau isometri berarti jarak antara Z mutlak absolut, jarak antara fungsi Z dikurangi dengan fungsi W, ketika dikatakan jaraknya akan sama dengan Z dikurangi W. Ya, itu apalan rumus ya kan. Kalau kita punya
dua sembarang titik pada bidang geometri yang kita pelajari gitu kan, kita petakan atau kita transformasi, maka hasil pemetaannya pun juga mempunyai jarak yang sama dengan kedua sembarang titik yang dipetakan tadi gitu ya. Ngomongnya masih masih by definition, masih rumusnya. Belum verbalnya. Verbalnya itu kan faktual apa yang kita jumpai, yaitu jarak tadi ya. Makanya kalau bisa biasakan ngomong matematika ya. Masalahnya dari dulu kan yang zaman saya ya Bu, saya masih dicekoki rumus. Ya, ya itu. Otomatis rumusnya gini. Ya. Bacanya ya masih dalam rumus itu Bu. Ya, nanti kalau sama siswa ya gitu. Jadi kita, karena ini tadi bahasa, berarti kita biasa membahasakan, membicarakan, kayak ngomong matematik gitu. Ya, kalau saya dulu lihat teman-teman kok bisa sih mereka diskusi rumus-rumus itu ada apa toh? Karena kalau kita kan, apalagi saya ditulis dulu baru suruh mikir kan. Ditulis dulu kan, kita dicatat, guru nyatet, terus mikir, nyatet baru mikir. Jadi enggak langsung diajak omong gitu. Apa? Sampai rumah sudah terlalu hilang. Nah, jadi biasakan untuk mendiskusikan ya. Apalagi ini kan ruangnya kita nggak banyak di papan toh. Jadi kita biasakan mendiskusikan, mengkomunikasikan. Kembali ke sini ya. Jadi diketahui tadi isometri yang sifatnya seperti itu tadi, artinya definisinya ya. Sembarang titik pada bidang kompleks yang kita petakan, kita transformasi, akan mempunyai jarak yang sama dengan hasil transformasi kedua titik itu. Jarak antara hasil transformasi kedua titik itu. Monolah. Sekarang tadi cita-citanya apa? Cita-citanya untuk mengenerate yang linear tadi. Ini menarik ya. Apa yang kita lihat nih? Dia itu mulai dari diketahui FZ sama itu lebih mudah. Lebih mudah ini ya. Kalau kita lihat cuma 2 baris ya. Oh, ini F isometrik gitu. Kalau F-nya linear, FZ itu ataupun yang ada conjugate dengan catatan ada konstan R-nya sama dengan 1 ya. Itu maka akan terjadi si F isometri gitu. Itu dia milih yang gampang dulu gitu loh, yang bisa by definition kita bisa langsung ya. Yang kemudian ini yang susah, yaitu kalau F isometri terjadi yaitu ini tujuannya, yaitu ini atau ini dengan catatan R-nya sama dengan 1 gitu. Itu lebih susah. Kalau F isometri terus kudu ngene iki piye gitu ya. Oh, anggaplah kalau F0 no, suppose that F is 0, let F0 sama dengan S. Artinya hasil kompleks skalar si 0 ini si Z-nya itu sama dengan 0, itu yang 0 itu siapa? Berarti yang bagian imajiner ya. Paling tidak nanti hasilnya skalar, sebutlah si S gitu. Ini loh fungsi linear tadi ya, Y sama dengan MX plus C gitu kan tadi itu analoginya ya. Nah, ini anggaplah itu nanti ini 0, paling tidak hasilnya kan si S gitu ya. Atau lo kok bisa gitu, ini kan kita sedang menuju ke sini nih. Ya toh, bagian imajinernya 0, hasilnya skalar gitu. Coba since di matematika itu kadang-kadang bermakna karena, ya bukan sejak. Ya ini, since 1 is equal to 1, jadi 1 dikurang 0, jadi si 0 ini untuk mendefinisikan apa? Atau membuat selisih Z min W gitu ya. Makanya karena 1 itu bisa ditulis sebagai 1 dikurang 0, maka si F1 itu juga dengan dikurangi F0 itu tidak akan 0.
tidak akan 0 gitu ya. Jika 1, karena 1 itu bisa ditulis seperti ini, artinya ini menuju penulisan tentang bahwa F isometri. Ya toh? F isometri, kalau hasil dari F isometri itu apa? 1 sama dengan terhadap 0 berarti 0 if we set R is equal to F1 min F0 dengan di mana ini maka ya, jika kita bentuk R, sekarang kita beri si R, ini kan pengen mengenerate si R itu yang bagaimana, yaitu F1 min F0, maka R jelas tidak 0, dia 1. Ini caranya orang matematik ngomong ya. We can define dash G, jadi kita akan membuat G, kita ikut saja dulu sedemikian hingga Fz itu adalah si R yang dikalikan GZ ditambah S. Namely, yaitu GZ-nya itu Fz min S per R. Kenapa dia menuliskan begini? Itu supaya menuju tadi ya. Saya ingin membentuk Fz sama dengan Rz plus S. Itu gimana toh? Dari si F itu isometri. F isometri, kita bisa menyusun ini. Gitu toh, benar toh? Kita bisa menyusun ini, betul, by definition of isometry. Kemudian kita juga bisa membentuk ya si R, kita pilih sebagai F1 min F0, jelaslah bahwa R tidak 0, karena memang kita maunya tadi R harus 1 gitu. Nah, terus dibentuklah si GZ. GZ itu nanti adalah si Z ya, namely Fz min S per R. Ada GZ yang semacam ini, maka notice that ya, GZ min GW, karena jadi ini caranya mikir gimana ya, karena ingin menyusun tadi Fz, tadi udah di kepala ya tadi ya. Jadi isometri apa ya, jadi kita pengen buat ini loh, pengen buat ini ya, dengan where RS R kompleks konstan, di mana absolute R sama dengan 1. Kalau isometri dampaknya apa gitu ya. Kalau kita membuat Fz itu ternyata linear gitu, idenya gitu. Untuk Z sembarang Z dan juga untuk Z conjugate. Itu maksudnya. Kalau Z itu isometri, F itu isometri, maka F itu linear. Nah, nulis F itu linear itu gini. Itu maunya. Ya, tapi kan mungkin kosakata linearnya nggak pas di sini ya, karena mungkin geometrinya bukan berbentuk garis ya. Bukan berbentuk garis atau bidang linear, tapi linear dalam arti penyusunan polinomial dalam Z itu linear. Itulah ya, Fz sama dengan Rz plus S ya. Mana ini tadi? Ini rada angel lah ancana ngomongnya. Jadi kalaupun GZ dibentuk Fz min S per R, itu GZ itu juga isometri nih gitu. Ya. We have G0 sama dengan 0, G1 sama dengan 1, pasang ini. Ini 1, ini 0 dulu ya, 0 dulu. G0 karena by definition ya. Bu, kenapa buat begini? Ya itu dari sini. GZ itu sama dengan berarti Fz min S per R. Ya. We can define dash G such that kita bisa menyusun G atau transformasi yang baru yang dibentuk dari si F dalam bentuk seperti ini atau menjadi ini,
Dan ternyata si G itu isometris juga. Yaitu ya dari proses aljabar ya. Ini proses aljabar namanya ya. Mengalihkan, menjumlah, mengurang, membagi itu adalah operasi aljabar ya yang terjadi di sini. Jadi GZ-nya itu definisinya apa? GZ itu definisinya di sini adalah FZ min S per R. GW berarti FW min S per R ya kan? Tapi S-nya saling cancel sehingga tinggal per R ya. Terus baik, operasi pada bilangan kompleks itu kalau ada absolut semacam ini notasi untuk menghitung jarak itu maksudnya ya, itu adalah absolut masing-masing dibagi, dan ini kita tahu ini 1 karena tadi diberi ya, with absolut R sama dengan 1 ya. Artinya bilangan kompleks itu berada pada domain lingkaran titik-titik yang pada domain lingkaran, titik-titik yang lingkaran berpusat O jadi 1. Itu si R-nya. Jadi kalau R-nya nggak di situ mungkin beda lagi gitu. Itu batasannya. Jadi ada batasan di situ. Makanya saya katakan teorema itu pembuktiannya berdasarkan fakta-fakta logis, kemudian taruh sana. Kasih batasan. R-nya 1 nih jadi gitu ya. Kira-kira gitu ya. Saya sendiri kan nggak bisa buat ya. Tapi menerawang ya. Menerawang yang nulis. Oke, sudah. Jadi G-nya itu isometri. We have G0 sama dengan 0. G0 F0 min S per R. G0 sama dengan 0, G1 sama dengan 1. Kenapa ini? We have G0 sama dengan 0, G1 sama dengan 1. S-nya kok 0? G0 sama dengan 0. Ngapain nih? We have G0 sama dengan 0, G1 sama dengan 0. Kalau ini kok F0 sama dengan S, karena tadi kita tahu FZ sama dengan RZ plus S. Z-nya 0 berarti R0 plus S. Jadi FZ sama dengan F0 sama dengan S gitu ya. Tapi yang di sini G0 sama dengan 0, lah lebok G. G0. F0. Oh, F0S. Nah, ya. Ya, karena F0S, maka ini 0. Ya. G1 masukkan ya. G1 F1. F1 adalah enggak tahu. F1 min S. F1 sama dengan F1 kan R kali 1 plus S. R kali 1 plus S. Hah? Masa S-nya 0? Enggak, S-nya sembarang Mas Yan. Yo, diorek-orek. Apa? Kenapa G1 1? Wis sing cilik-cilik ngono wae. Nah, ini kalau perlu nih digambar nih cantik ya. Oh, makna geometris dari ini apa ya? Ini bermakna umum untuk semua dalam arti umum FZ sama dengan RZ plus S ataupun RZ conjugate plus S ya. Apa? Kenapa kok G1 1? Dari mana? Kita nggak akan lanjut dan nggak akan pulang. Oh ya, mau udah jam 3 ya. Saya biasanya gitu dulu ya kalau sama Mas Penmat. Kamu juga pernah ngalamin? Enggak ya? Nah, teoremanya sebelum mudeng betul nggak boleh pulang.
Nah, hanya satu statement ya toh. Jadi tuntaskan ya toh, supaya terus pulang nggak ganjel. GZ-nya kan FZ, berarti kan F1 min S per R. Terus F1 ki piro? Oh, F1 kan R ya? F1 kan R toh? RCC F0 R itu kan F1 min F0 ya toh. Nah, sehingga F1 itu sama dengan 1 ya, gitu ya. Nah, wes enak toh. Gelem corek-corek sitik-sitik ya. So, the equality GZ min G0 adalah Z min 0 is equivalent to GZ sama dengan itu besarnya Z. Jadi nih, besarnya GZ itu sama dengan besarnya Z. Besarnya Z itu, ini absolute Z itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Janjiannya gitu ya. Ini ya. Nah ini, absolute Z itu ini. Ya. Ini ya. Oke, gitu ya. Ini Z di bidang ini ya. Bidang Z. Karena saya mikirnya ada nggak Z yang di dimensi yang lain tuh. Ada. Jadi apa? AI plus A plus BI plus CJ plus apa DK misalnya gitu ya. Ada enggak? Ada bilangan kompleks yang masuknya ke quaternion, tapi kita nggak masuk situ. Ini oke, ini udah sampai ya. Terus kita tuntaskan sebentar ya janjiannya karena kita terlambat toh. Ini yang mau ngelesi masih ada waktu sedikit ya. Jadi tadi udah equality itu GZ sama dengan min G0 sama dengan ini kenapa ada Z min 0. G0 tadi 0. GZ-nya tadi ya Z. Kok iso? Ora. Oh ya, definisi. Oh, so G is isometri ya betul ya. Karena G isometri maka absolute GZ min G0 itu sama dengan Z min 0 is equivalent to this one. Karena equivalent to this one itu dampaknya dari G0-nya adalah 0, ya kan? Ya, terus menjadi tinggal si Z saja. Well, GZ min G1 adalah GZ-nya tadi Z min G1-nya 1 gitu ya. Is equivalent to ini GZ Z min 1. Jadi using the fact that. Nah, ini sekarang fakta yang aljabar di geometri di bilangan kompleks. Bahwa absolute kuadrat Z itu aljabarnya adalah Z kali Z conjugate. Nek ra percaya hitung dhewe ya. Ya, we can transform this to two condition. Tadi cita-citanya menuju apa? F isometri, maka F itu linear dalam ekspresi itu. Yang tadi, yaitu Fz sama dengan Rz plus S atau Fz sama dengan Rz conjugate plus S gitu ya. Cita-citanya ke sana. Kalau isometri maka dampaknya itu. Nah, ini yang menarik. Dia membangun Fz sama dengan R GZ plus S gitu, maksudnya sudah dilinear. Nah, GZ yang macam apa sih? Gitu maksudnya. Nah, ternyata nanti jadinya GZ-nya harusnya Z, gitu ya. Cita-citanya. Or, GZ-nya itu adalah Z conjugate. Nah, sehingga ini ngebut soalnya. Siapa tadi yang mau ngelesin? Ya, jadi based on this definition ya, Z absolute itu sama dengan itu, we can transfer this two condition is this one. GZ kali GZ conjugate itu
Z kali Z conjugate karena GZ-nya adalah tidak. Ini dia pakai definisi ini ya. Pakai definisi itu. Terus kenapa nih? Dan GZ-1 adalah N GZ-1. Kalaupun ini dikurangi 1, maka yang terjadi ini. Ini jangan asal terima ya. Tadi GZ-1 adalah absolut ini Z-1. Itu ya. Dan GZ conjugate piye. Nah, GZ-1, oh ini berdasarkan definisi tadi ya. GZ-1 sama dengan Z-1 atau hasil yang diperoleh di sini. Maka kalau yang conjugate-nya bahwa si G adalah GZ conjugate, maka juga berlaku itu gitu idenya. GZ-nya adalah GZ conjugate gitu maksudnya. Subtracting the first relation from the second, kurangkan yang pertama dan yang kedua. We can transform this into this. Jadi ini dikurangkan. Silahkan dikurangkan ya. Ini kan perkalian nih harusnya nih. Jadi GZ kali GZ bar terus dikurangi GZ kalikan ini min 1. Ini kan perkalian biasa ya. Maka yang terjadi GZ kali GZ conjugate dengan ZZ conjugate dan ada penyamaan ya. Berarti ini nanti perlu ada apa ya namanya? Penulisan ya. Jadi kalau anu teorema itu karena ini maka ini, karena ini maka ini. Jadi supaya kehadiran penulis tanpa kehadiran penulisnya kita tuh mudeng enggak usah mikir bahwa itu faktanya gitu. Maunya gitu. Nah, ini perhatikan ya, kalau matematika enggak cuma ngitung ya, Mas. Juga dikomunikasikan, diomongke ya. Kurangkan, nanti kalau sama anak-anak mau pas ngajar ya gitu. Terangkan itu, jangan cuma berhitung gitu kan. Terangkan kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Supaya penalarannya jalan. Kurangkan first relation from the second, we can transform this into this one. Ya, percaya enggak? Percaya. Mergo ngebut. We can deduce, aduh, ini sampai mana nih? And then we can deduce, kita dapat memperoleh bahwa adalah keduanya ini, titik Z dan Z conjugate dengan GZ conjugate, saya mengatakan titik ya, itu adalah penyelesaian dari persamaan kuadratik. Theta relation dari persamaan kuadratik. Theta relation, nah PR ya, theta relation dari persamaan kuadratik kompleks. So the two pair must be equal. Jadi keduanya harus sama. Ya, that is for every Z. Untuk setiap Z, setiap itu sama aja sembarang titik di bidang kompleks itu, maka GZ itu ada Z atau GZ sama dengan Z conjugate tadi ya. Perhatikan ya tadi F isometrik, aku pengen mendapatkan apa tadi di kepala kita? FZ itu bentuknya linear gitu loh. Linear yaitu RZ plus S atau juga RZ conjugate plus S gitu. Nah, terus dipaksakan sehingga diperoleh GZ-nya. Kalaupun FZ adalah R kali GZ plus S, maka GZ itu mau enggak mau adalah si Z atau konjugatnya Z. Hasilnya gitu. Sehingga pasti F bentuknya adalah si linear ya. Jadi it remains to prove that do not exist non-real number ZW saat ZGZ itu tinggal membuktikan bahwa tidak ada bilangan Z yang tidak real sedemikian hingga harusnya mbok ya NC gitu aja selesai ya. Sedemikian hingga GZ itu Z, GW itu W conjugate secara simultan ya, secara simultan itu bisa GZ dan Z conjugate-nya maksudnya gitu. We exclude Z or W real because R and R itu adalah every real. For this to happen, supaya hal ini terjadi, maka itu ya. Apa nih? Tadi. Supaya hal itu terjadi apa? Ini. Nah, supaya hal itu terjadi, maka ya ini supaya sifat isometrinya terpenuhi, which mean that Z is the distance
the same distance with V and V. Tidak alas, atau dengan kata lain Z itu berada pada bisector W dan W conjugate. Nah, ini perhatikan, ini ada perpendicular bisector, berarti harus ada ekspresi geometris yang menyangkut ini. Nah, ada tegak lurus. Bisector apa? Perpendicular bisector yang memotong menjadi dua, dan ini tegak lurus antara W dan W conjugate. This perpendicular bisector is the real axis, sumbu real ya. Sehingga Z itu pastilah bilangan real yang mengatur asumsi kita. Apakah GZ itu Z atau GZ itu Z conjugate, maka akan diperoleh FZ-nya adalah ini, sehingga teorema terbukti. Perhatikan, matematika itu menyatakan kalau teorema terbukti ini pakai kotak gini atau kotak hitam. Seperti itu janjiannya ya. Jadi yang kita bisa simpulkan, pertama yang kita pelajari definisi isometri tadi ya, bahwa titik pada bidang objek yang kita pelajari sembarang dua titik itu, jarak antara dua titik yang kita petakan dengan hasil pemetaannya juga mempunyai jarak yang sama. Ya, jarak yang sama antara hasil pemetaan dua titik tadi. Itu definisi isometri. Yang kedua, teoremanya kalau isometri, maka pemetaan itu linear. Nah, ngomongin nulisnya piye gitu, yaitu teoremanya. Mong loro kuwi Mas belajarnya. Jadi kalau FZ sama dengan RZ pangkat 2 plus S, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Itu saya mengatakan linear biar enak diingat dengan analogi MX plus C gitu ya, seperti itu. Nah, itu caranya baca buku ya, enak ya baca buku, rame-rame dari baca-baca sendiri. Yeah. Oke, ya ini menarik untuk memahami teorema. Ya, sebetulnya nggak susah sebetulnya lah. Enak kan baca